Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 2, subtema 3 dalam pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat. Dan jangan juga lupa menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah berdasarkan teks bacaan tentang bermain di halaman sekolah yang digunakan, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan percaya diri, serta dapat menyebutkan isi teks bermain di halaman sekolah dan membaca teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda, mencatat isi teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa tulis dengan benar. Dengan membaca teks percakapan tentang banyak lereng di dalam lingkaran ada 6 butir, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Dan menyatakan yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan yang berulang dengan tepat. Dengan mengerjakan latihan tentang banyak lereng, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100 dengan cermat. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif dengan benar. Dan dengan alat dan bahan yang dipersiapkan, siswa dapat menggambar imajinatif berupa buku yang terbuka menggunakan gambar susunan kelereng berbeda warna berdasarkan pengalaman atau benda yang. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Ayo mengamati. Hari ini Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ajukan pertanyaan mengenai bermain di lingkungan sekolah sesuai gambar di bawah ini. Gunakan bahasa yang sopan. Nah, kalian perhatikan gambar ini anak-anak ya. Ini adalah suasana di sebuah sekolah. Di sini Udin dan teman-teman sedang bermain. Ketika itu mereka sedang beristirahat. Mereka mempergunakan waktunya untuk bermain bersama ya. Coba kalian sebutkan mereka bermain apa saja. Ya, ada yang bermain bola, sepak bola ya. Ada yang bermain tali. Betul anak-anak. Di mana mereka bermain ini? Ya di halaman sekolah. Saat apa mereka bermain? Saat jam istirahat. Pintar. Kita lanjut ya. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Nah, lihat ya. Ini ada kelompok. Nah, mereka sedang apa ya Dayu dan teman-teman? Ada 2 buah ember dan di kepalanya ada air. Oh, mereka bermain estafet air. Nah, Udin, Beni, dan Edo bermain apa ya anak-anak yang dijentikan dengan jari ya kelereng. Dan Siti dan teman-temannya bermain lompat tali. Pintar sekali kalian. Apakah kalian pernah memainkan permainan seperti ini? Ya, pastinya pernah ya. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Bermain ketika jam istirahat sekolah ya. Ini Bu Guru kasih contoh. Kalau kalian punya kalimat yang lainnya, tidak apa-apa, itu akan lebih baik lagi ya. Nah, sekarang coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di atas.
Ya, apa yang mereka lakukan ketika jam istirahat? Permainan apa saja yang dilakukan anak laki-laki? Di mana mereka bermain ketika jam istirahat? Permainan apa yang dilakukan anak perempuan? Dan pernahkah kalian melakukan permainan tersebut? Nah, inilah contoh pertanyaan yang ibu guru buat ya. Kalian boleh membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat yang lainnya. Itu akan lebih baik lagi. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan lancar ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Judulnya bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, kita sudah baca bersama ya tentang teks pendek ini, yaitu bermain di halaman sekolah. Ayo menulis, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kamu baca? Ya, agak sesuai ya. Ada sesuainya ya, seperti gambar yang tadi tuh, yang anak-anak sedang bermain. Terus kita kan membuat kalimatnya. Dan ini ada hasil tadi, ada hasil bacaannya sesuai ya. Iya. Nah, yuk kita lanjut. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang bacaan tersebut. Nah, kalian buat ya pertanyaan ini dengan bacaan yang tadi kalian baca di teks pendek itu ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan teks bacaan bermain di halaman sekolah. Nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Iya, betul, jawabannya adalah Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nah, siapa yang memutar tali dari sebelah kanan? Jawabannya, Siti memutar tali dari sebelah kanan. Kita lanjut. Apa yang sedang Dayu lakukan? Apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bermain estafet air. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Ada apa aja tadi? Bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet air. Ceritakan isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air ya. Nah, demikianlah jawaban-jawaban ini. Jika kalian mempunyai jawaban yang lain berdasarkan teks, tidak keluar dari teks, tidak apa-apa. Kalian boleh menuliskannya. Ini contoh dari Bu Guru ya. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, ini antara Beni dan Edo ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Nah, begitu ya kata Udin dan bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukannya 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3
sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Benny dan Edo. Nah, itulah percakapan antara Benny, Edo, dan Mei ya. Tentang membahas sisa kelereng yang akan dibagikan sama rata. Nah, sekarang bagian percakapan yang masih kosong. Isi ya, kalian isi. Tulis dalam kalimat matematikanya. Nah, ini Edo berkata, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, ini anak-anak isinya kita bahas bersama ya. 8 dibagi 2 sama dengan, kemudian 8 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2 sama dengan 0. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Jadi banyak gelas air yang dibawa setiap orang adalah 4 gelas air ya. Nah, kita lanjut soal berikut. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Yuk kita jawab sama-sama ya. Nah, 8 dibagi 6 sama dengan 8 dikurang 6, dikurang 6 lagi, dikurang 6 lagi. 8 dikurang 6, 12. 12 kurang 6, 6. 6 dikurang 6, 0 ya. Jadinya 18 dibagi 6 sama dengan, kita hitung nih, 6-nya ada berapa? 1, 2, 3 sama dengan 3 jadinya ya. Jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang adalah 3 bola bekel. Kita lanjut ya. Nah, dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Yuk kita bahas sama-sama. 20 dibagi 3 sama dengan 21 dibagi 3 sama dengan 21 dikurang 3 berapa anak-anak? Ya, 18. 18 dikurang 3, 15. 15 kurang 3, 12. 12 dikurang 3, 12 dikurang 3, 9. 9 dikurang 3, 6. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Jadi kita hitung 3-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi banyak siswa di setiap kelompok adalah 7 siswa ya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal berikutnya. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak membuat karet gelang sama banyak, memuat ya, berapa banyak karet gelang dalam setiap kotak? Nah, nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya, berdasarkan soal-soal yang tadi sudah kita bahas. Caranya seperti itu ya. Ayo berlatih. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nomor 1 ya. 4 dikurang 2. Ya, 4 dikurang 2. 2 dikurang 2, 0. Jadi 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. 8 dikurang 4 adalah 8 dikurang 4, 4 dikurang 4, 0. Jadi 8 dibagi 4, nih hitung 4-nya ada berapa? 1, 2. Berarti 2. Nomor 3, 9 dibagi 3 sama dengan adalah 9 dikurang 3, 6. 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Jadi ada berapa 3-nya? 1, 2, 3. Berarti 9 bagi 3 sama dengan 3. 10 dibagi 5. 10 dikurang 5, 5. 5 dikurang 5, 0. Jadi 10 dibagi 5, lihat nih ada berapa 5-nya? 1, 2. Jadi hasilnya 2. 10 dibagi 5 ya. 12 dibagi 4. 12 dikurang 4. Berapa Nana? 8. 8 kurang 4, 4. 4 dikurang 4 berapa Nana? Iya 0. Jadi 12 dibagi 4. 1, 2, 3. Hasilnya sama dengan 3. Kita lanjut ya.
Nah, perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kalian perhatikan nih bilangan 1. 10 dibagi 2, 5. 8 dibagi 2. Ada berapa tadi 8-nya? Kurang 2, kurang 2, kurang 2. Enggak, 2-nya ada berapa? Iya, ada 4. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, ini ada yang masih kosong. Di sini pembaginya adalah 3. 6 dibagi 3 berapa, Nana? 6 dikurang 3, 3. 3 dikurang 3, 0. Jadi 3-nya ada? Iya, ada 2. Nah, di sini dibalik ya. Jadi, kita cari bilangannya supaya dia hasilnya 3. Berarti 3-nya ada 3. Ya, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Nah, ya. Nah, di sini kita boleh membuat bilangan yang hasilnya bilangan tersebut jika dibagi hasilnya 3 ya. Nah, kita tulis 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, ini perkalian 3 ya, anak-anak. Nah, 15 dibagi 3 adalah, ya, hasilnya 5. Ini pembagian 3 ya, Nana, maaf ya. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Dan 15 dibagi 3, 5. Kita lanjut ya. Nah, kita lihat ke soal nomor 3. Di sini 12 dan pembaginya adalah 4. 12 dibagi 4 berarti 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 4, 4 dikurang 4, 0. Jadi 4-nya ada 3 ya, betul. Nah, kita isi. Selanjutnya kita bikin dulu bilangannya 8 dibagi 4. Berapa tadi hasilnya? Ya, 2. Kita lanjut lagi. 4 dibagi 4. 1 hasilnya ya, anak-anak. Terus 16 dibagi 4. 16 dikurang 4, 12. 12 dikurang 4, 8. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 4, 0. Jadi 4-nya ada 4. Iya, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Di nomor 5 ya. Ini pembaginya 5. Karena di sini ada 6, berarti 5-nya ada 6. Ya. 5-nya ada 6. 5, 1, 5. 2. Kalau 5-nya ada 2, 10. 5-nya ada 3, 15. 5-nya ada 4. 20. 5-nya ada 5. 25. 5-nya ada 6. 30 ya. Nah, di bawahnya kita tinggal membuat 25. 25 dibagi 5. 5 ya. Di bawahnya lagi 20 dibagi 5, 4. Karena sudah ada 4-nya ya. Jadi kita tinggal cari hasilnya. 5-nya ada 4 sama dengan 20. Nah, sekarang kita bikin 15. Dibagi 5 sama dengan, ya, 5-nya ada 3 ya. Oke. Untuk nomor 6 dan nomor 7 kalian bisa mencobanya sendiri latihan ya. Apa yang dipersiapkan untuk menggambar? Apa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar? Kita berkreasi ya. Nah, nomor 1 alat yang dibutuhkan untuk menggambar, pintar, pensil. Nomor 2, pensil warna, pintar. Nomor 3, karet penghapus. Nomor 4, buku gambar. Dan nomor 5, penggaris. Nah, inilah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar. Persiapkan alat dan bahan tersebut ya. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar berikut di buku gambarmu ya. Nah, ini adalah contoh gambarnya buku yang sedang terbuka. Ceritanya ini adalah gambar kelereng yang kalian susun lingkaran. Nanti membentuk suatu buku yang sedang dibuka. Dan kalian warnai ya. Ini bentuknya kelereng apa? Bulat ya. Bulat. Nah, setelah itu kalian warnai setiap kelerengnya ya. Nah, kalian bisa mencobanya ya di buku gambar kalian. Kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 1.
menyebutkan isi teks pendek bermain di halaman sekolah, dan mencatat isi teks yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar. Nah, ini tadi isi teksnya ya, bermain di halaman sekolah. Dan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dan menyatakan pembagian sebagai pengulangan yang berulang. Ini contohnya ya. Nah, ini ya. Lalu kita sudah mengidentifikasi alat dan bahan untuk menggambar imajinatif dan mempraktikkannya. Nah, ini tadi kita membuat gambar ini ya, nanti kalian ya. Dan ini adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dibutuhkan kita menggambar. Tadi sudah ada isinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa mendata nama-nama permainan tradisional dan benda yang dibutuhkan dalam permainan tersebut. Silakan ya kalian lakukan bersama orang tua kalian. Terima kasih ya para wali murid yang akan membimbing putra-putrinya di rumah dalam pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah adalah coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Bacaan tentang bermain di halaman sekolah ya. Nah, kalian buat kalimatnya, pertanyaannya berdasarkan teks tersebut. Ini nomor 2. Kalian kerjakan soal nomor 2 ini seperti yang tadi kita bahas. Di nomor 3, kalian juga ada pembagian ini ya. Ini pembaginya, ini yang dibagi kalian isi ya. Tadi kita sudah bahas. Dan nomor 6 ini, di nomor 5 dan nomor 6. Karena nomor 1 dan nomor 4 sudah kita bahas ya. Ini tugas kalian di PR untuk tugas nomor 3. Subbagiannya nomor 5 dan 6 ya. Nah, ini nomor 4. Kalian buatlah gambar seperti ini. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah dalam pembelajaran 1. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratnasari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.